Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kami datang di sini untuk mewawancarai Anda apa saja hal yang dibutuhkan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk budidaya ayam broiler. Apa alat pokok, alat dan bahan pokok untuk budidaya ayam broiler dan bahan tambahan yang dibutuhkan. Untuk pertama-tama untuk membuka bisnis di ayam broiler ini, yang utamanya itu tempat. Kemudian kalau kita ada tempat yang sudah memadai, yang sudah mendukung untuk kita bangun kandang, itu baru ke pembangunan ayam, pembangunan kandang. Nah, jadi kandang untuk ayam broiler ini ada dua jenis dia. Ada yang open house dan kandang closed house namanya. Kalau yang ini Yang ini kandang tipe closed house. apa itu? Bedanya itu yang di open house itu dia memakai ventilasi yang ada di sekitar. Maksudnya menggunakan suhu yang ada di luar ruangan masuk melalui ventilasi itu kandang open house. Kalau yang ini, yang kandang closed house, itu kita membutuhkan yang namanya blower. Blower itu jenis kipas atau exhaust fan yang menarik udara dari intake, ditarik lewat blower, itu memasukkan udara dari luar kandang Sebagai sumber oksigen. sebagai sumber oksigen gitu. Nah, untuk kebutuhannya seperti nipel, kemudian pakan. Yang paling penting itu yang dibutuhkan oleh ayam itu terutama di pencahayaan. Jika terjadinya kekurangan pencahayaan, maka ayam kurang kurang makan. Jadi penglihatan ayam itu sedikit, nggak terlalu jauh. Makanya pencahayaan itu paling penting di semua jenis kandang, semua kandang open house maupun di kandang closed house. Kak, apa fungsinya diteruskan ini? Scam. Ya, Ini, sekam. ya. Untuk apa? Ini namanya scam. Yang pertama fungsinya itu untuk menyerap kotoran ayam biar nggak terjadi kelembapan. Nah, juga fungsinya itu sebagai alas untuk ayam tidur. Fungsi utamanya itu biar tidak terjadi luka pada kaki ayam. Nah, jika terjadi luka pada kaki ayam itu akan menyebabkan infeksi. Kemudian itu yang akan mengakibatkan terjadinya penyakit-penyakit. Kalau jenis pakan yang diberikan untuk ayam biasanya jenis apa? Oh ya, kalau di umur dari 0 sampai 17 hari itu kita memakai pakan dari saran Pokpen ya jenis S00. Kemudian kalau udah masuk di 2 minggu ada namanya pakan S11. Kemudian kalau udah finisher dan udah siap panen itu di umur 30, 32 sama 33 itu udah siap panen, itu kita memakai pakan jenis S12 gitu. Jadi kalau S00 itu kecil-kecil, S11 itu sedang, S12 itu udah besar, itu udah termasuk pakan finisher. Kalau S00 itu termasuk pakan starter. Kalau jenis vaksin atau obat-obatan apa yang sering diberikan kepada ayam? Kalau di sini kita tidak memakai vaksin, cuman kita memberikan vitamin sama antibiotik. Fungsi antibiotik itu biar kalau ada ayam yang terjangkit penyakit, biar nanti antibiotiknya itu bekerja ya. Kalau kita pakai vaksin itu nggak memakai vaksin. Apakah sama kandungannya atau sama artinya dengan menggunakan Tidak apa-apa, yang penting begini, kalau vaksin itu kan keras dia. Ya. Jadi kita
kita tidak nggak pernah pakai gitu, biar konsumsinya juga pas kita konsumsinya itu kan biar aman juga. lebih sehat. Sama juga kalau antibiotik tidak dibarengi dengan vitamin itu sama aja racun jadinya. Makanya kita lebih ke pemberian vitamin aja. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa saja sih penyakit yang sering terjadi di ayam broiler ini? Yang paling sering itu penyakit cekrek yang mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan pada ayam. Itu yang menyebabkan kematian, kemudian dan penyakit itu menular. Ya, gitu. Bagaimana cara penanganannya? Kemudian untuk cara penanganannya kita lihat dari sekam, kita lihat kondisi ayam, apakah ayam layak untuk diberikan obat. Yang paling penting di penanganan itu kita lihat kondisi ayam, kita lihat cuaca, kemudian kita lihat sekam. Cara penanganannya itu perbaiki sirkulasi udara pada kandang, kemudian kita lihat kelembaban sekamnya. Kalau ada yang sekamnya ada yang lembab, itu kita keluarin, kemudian diganti dengan yang baru pada tempat yang lembab. Dan juga penanganannya itu melalui ini saluran nipel. Saluran nipelnya ini tempat air minum ayam. Selanjutnya Kak, ini adalah salah satu sarana prasarana juga. Kira-kira apa sih manfaatnya bagi ayam broiler ini? Ini namanya heater, untuk kita membantu pada penghangatan pada ayam pada masa brooding. Pada masa brooding ini menghasilkan panas ke ayam. Karena ini baru umur 3 hari, kita butuh ayam membutuhkan suhu pada 32 sampai 33 derajat. Nah, makanya kita perlu bantuan namanya heater untuk menghasilkan hangat yang dibutuhkan oleh ayam. Kak, kalau gas yang di sana itu apakah berkaitan dengan ini? Betul, karena kalau tidak ada gas, nah heaternya nggak mungkin nyala. Itu sebagai bahan bakar. Kalau kipas yang di sana fungsinya untuk apa Kak? Untuk itu kipasnya itu untuk menarik oksigen dari luar masuk ke dalam kandang. Oksigen sama angin. Sudah berapa lama menjalani usaha budidaya ayam broiler? Kurang lebih 15 tahun. Mulainya itu dari kandang open house sampai terbentuknya kandang closed house. Itu selama 15 tahun kurang lebih lah. Apa saja tantangan atau kesulitan dalam menjalani usaha budidaya unggas ini? Untuk tantangannya itu di bobot ayam. Nah, kenapa saya katakan di bobot ayam? Karena kita tahu di sini cuacanya kadang panas, kemudian kadang dingin. Pada saat ayam kepanasan, dia tidak mau makan, kebanyakan minum. Nah, jadi tantangannya itu pada saat kita panen, kita tidak menghasilkan daging, tapi pakan itu terbuang. Itu tantangannya di bobot ayam, sama di cuaca juga. Pada saat cuaca ekstrim itu sebagai tantangan. Kak, dari mana asal atau sumber bibit budidaya unggas padaging? Ini dari bibitnya dari PT Carong Pokpen, dari hatchery dia. Hatchery itu di tempat penetasan. Di tempatnya di Sakra di Surabaya, di Lombok Timur. Terus bagaimana perawatan sampai panen? Untuk perawatannya biasa seperti kita memelihara ayam pada umumnya. Kita memberikan pakan,
kemudian memberikan air, kemudian kita memberikan penghangatan, dan juga sanitasi itu paling penting. Sanitasi itu pembersihan pada kandang. Begitu. Berapa kira-kira suhu yang dibutuhkan ayam? Untuk suhunya dari 0 hari yang baru datang itu sampai 0 sampai 7 hari itu suhu yang dibutuhkan itu 32 sampai 33. Untuk di minggu kedua yang dibutuhkan itu dari 28 sampai 24. Oh, berarti berbeda-beda suhunya. Nah, berbeda-beda. Karena ayam tidak memiliki tidak bisa mengeluarkan air keringat, maka kita setting suhunya biar metabolisme pada ayam itu lebih bagus, biar cepat berkembang dan juga bobotnya terkejar. Kak, apakah penyakit cekrek itu penyakit yang menular? Terus bagaimana caranya agar tidak tertular dengan ayam broiler lainnya? Itu penyakit apa? Itu termasuk penyakit zoonosis. Penyakit itu penyakit yang menular. Itu ayam yang terjangkit penyakit cekrek itu harus dikeluarkan dari kandang dan dipisahkan dari teman-temannya. Harus dipisahkan biar tidak menular. Terus apa ciri-ciri dari penyakit tersebut? Ciri-cirinya itu sulit bernapas, kemudian banyak minum dan tidak mau makan. Itu. Jadi itu ciri-ciri penyakit cekrek. Kita juga bisa lihat dari kotorannya. Kotorannya itu kering, kotorannya itu cair dan tidak terlalu keras. Itu yang disebabkan dari kebanyakan minum dan kekurangan makan. Terus Kak, selama budidaya ini sudah berjalan 15 tahun lebih, apakah kerugian atau mendapat keuntungan dari proses budidaya ini? Ya, yang namanya usaha pasti ada untung dan rugi. Tapi alhamdulillah ada. Sekian Kak, terima kasih atas waktunya dan ilmunya, sangat bermanfaat bagi kami. Saya ucapkan terima kasih kembali dan terima kasih sudah berkunjung. Salam sama guru di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam. Dari mana? Sumber. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih penyakit yang sering ayam? Terus bagaimana cara menanganinya? Cara